حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 13 dari Al-Mustawar Rabi', level yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, at-taqwim, penilaian. As-su'alul awal, ma huwa ajrul khutuwat. Baik. Apa pahala dari langkah-langkah allati tamshiha ilal masjid, yang engkau lakukan, engkau langkahkan, engkau perjalankan ke masjid? Pahalanya macam mana setiap langkah itu? Ya, satu kebaikan. Baik, diberi satu kebaikan. Ada lagi. Setiap satu langkah mendapatkan apa? Ya. Iya, pahalanya apa? Yang ditanyakan pahalanya apa? Iya, pahalanya apa, Najm? Setiap satu langkahnya mendapatkan, yang di dalam hadis ini disebutkan dalam hadis di sini. Siapa yang sudah siap nih? Ya? Bukan itu yang disebutkan Nabi, bukan macam itu. Ahmad dapat. Halif dapat apa? Kenapa? Tadi tunjuk jari. Iya, jawabannya apa? Bukan itu yang ditanyakan, bukan itunya. Kenapa? Maksudnya gimana? Setiap langkah dapat naik 1 derajat. Pas itu ditulis untuk dia 1 kebaikan. Pas itu apa lagi? Ya? Iya, dihilangkan darinya 1 keburukan. Nah, itu jawabannya. Yang kedua, hal yakunul abdu fi sholatin idan tadhara shalah fil masjid. Apakah seorang hamba itu berada di dalam situasi sholat, yaitu pahala sholat, jika dia menantikan sholat di masjid? Naam, yakunul ibadah fi shalah idan tadhara shalah fi masjid. Iya, yakunul abdu fi sholah. Selama dia menantikan sholat di masjid, maka dia dinilai sedang dalam keadaan sholat. Dan juga derajatnya itu naik. Jadi bukan hanya ketika melangkah, bahkan di dalam penantian sholat, setelah sholat itu juga derajatnya naik dan menghapus kesalahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian untuk aku tunjuki tentang amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Di antaranya apa itu? Intidharus sholati ba'da sholah, menantikan sholat setelah sholat. Dan juga yang tadi, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak sholat ke masjid-masjid. Dan juga apa? Wa isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak disukai. Fadzalikumur ribat, itu adalah ribat, yaitu berjaga-jaga di sempadan. Ini menyebabkan naiknya derajat dan terhapusnya kesalahan. Yang ketiga, madza taqulul malaikatu liman yang tadhirus sholata fil masjid. Apa yang diucapkan oleh para malaikat untuk orang yang menantikan sholat di masjid? Ya.
Allahumma arhamhu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma ghfir lahu. Allahumma tub alaihi. Iya, Allahumma tub alaih. Allahumma arhamhu artinya apa? Allahumma arhamhu artinya apa? Bagilah dia rahmat. iya rahmat. Kalau Allah maghfir lahu, Allah bagilah ke aku. ya Allah ampunilah dia. Kalau Allahumma tub alaih, ya Allah apa? Tub alaih apa artinya? Apa tub alaih? Agak susah. Gimana tub alaih? Ya berilah dia taubat. Thayyib. Pertanyaan yang keempat, idza azaita fil masjid, jika Anda mengganggu di masjid, au ahdasta fih atau berhadas di dalam masjid, au kharajta minal masjid atau Anda keluar dari masjid, hal tastamirul malaikatu bidu'a ilak, apakah malaikat masih terus mendoakan kebaikan untukmu? Ya, jawabannya tidak, karena syarat tidak terpenuhi. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, hal tajlisu ba'da sholatil maghrib fil masjid, apakah Anda duduk setelah sholat maghrib di masjid wa tangtadiru sholat al-isya dan menantikan sholat isya? Jawabannya na'am. Kalau melakukan yang demikian itu, habis sholat maghrib, duduk di masjid, zikir-zikir, kalau ada daras ya daras, kalau tidak ya mungkin baca Quran misalkan, sampai tiba waktu isya. Ini yang menyebabkan adanya beberapa pahala tadi. Baik. Sekaligus apa? Meneladani para salaf, karena para sahabat berbuat macam itu dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 14. Baik. Yaitu Adar susani wa min adabil masjid. Di antara adab masjid, yaitu adab di dalam masjid, idza ji'ta ilal masjid, jika Anda datang ke masjid, fala tajlis, maka jangan Anda duduk, hatta tusalliya rak'atain, sehingga Anda mengerjakan sholat 2 rakaat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah siapa namanya ya? Ibnul Haris kalau tidak salah ya, Al-Ansari. Farisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penunggang kudanya Nabi. Dikatakan apa? Penunggang kuda terbaik. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, falyarka rak'atain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Yarka rukuk, tapi maksudnya adalah sholat. Ini dikerubaat urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua, bukan hanya rukuk tapi semua, maksudnya sujud sholat. 2 rakaat qabla ayyajlis, sebelum dia duduk. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asal perintah tentunya wajib. Bahkan apa? Ada larangan, sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah juga riwayat Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk, jangan sekali-kali dia duduk sehingga dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan ya. Baik. Sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, tatkala mereka selesai pulang dari perang Tabuk itu ya, ketika Nabi menantikan Jabir di masjid, kemudian Jabir masuk ke masjid, maka Nabi bertanya, hal sholait, apakah engkau sudah sholat? Atau hal yarka' rak'atain, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Dia mengatakan, yaitu belum. Maka Nabi mengatakan,
irka' rak'atain, salatlah 2 rakaat. Demikian pula di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, tatkala hari Jumat ada sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Beliau, Nabi ketika itu sedang khutbah. Sulaik terlambat, mungkin ada keperluan atau apa, akhirnya terlambat. Ya, tentunya sangat disesalkan keterlambatan itu. Kemudian dia langsung duduk, maka Nabi bertanya, "Ya Sulaik, hal sholaita rak'atain?" Wahai Sulaik, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Asal hadisnya riwayat Muslim. Maka dia mengatakan la, yaitu belum. Maka Nabi nyuruh berdiri lagi. Qum warka' rak'atain, bangkitlah dan sholat 2 rakaat. Baik, makanya Imam Nawawi walaupun beliau tidak sampai mengatakan wajib, beliau mengatakan ini sunnah muakkadah. Saking besarnya perhatian Nabi pada masalah ini. Orang sudah duduk, bahkan yang namanya khutbah itu semuanya wajib mendengarkan khutbah. Itu pun sahabat ini disuruh untuk sholat, yaitu beban untuk sholat tidak gugur dengan sebab dia sudah duduk. Walaupun memang yang lain mengherankan, sudah tahu sekuat itu, kenapa Imam Nawawi tidak mengatakan wajib? Padahal apa? Dalilnya dan pendalilannya itu kuat sekali, menunjukkan ini sangat ditekankan oleh Nabi. Cuma memang sebagian ulama berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang 3 orang yang datang ke masjid, kemudian yang satu masuk ke shaf, yang masuk ke halqah majelis, yang satu duduk di belakang, yang satu langsung belah pergi. Tidak disebutkan orangnya itu sholat 2 rakaat, sehingga sebagian berdalilkan berarti sholat 2 rakaat itu tidak wajib. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain yang mengatakan tidaklah semua yang diceritakan, tidaklah semua yang terjadi itu diceritakan oleh rawi. Buktinya rawi tidak bercerita bagaimana cara mereka masuk, bagaimana, apakah mereka melepaskan slipper, apakah mereka ini dan itu, dan seterusnya. Maka tatkala rawi tidak mengatakan mereka sholat, belum tentu menunjukkan mereka tidak sholat. Karena yang menjadi inti pembahasan rawi adalah sikap mereka terhadap majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mustahil mereka sudah sholat di belakang-belakang situ, di tiang-tiang masjid situ atau semacamnya. Makanya yang mengatakan wajib itu lebih kuat dan lebih selamat berdasarkan dalil-dalil yang sekuat itu tadi, yang sekeras itu. Yang mengatakan tidak wajib juga insya Allah itu ada sisi ijtihad, tidak masalah. Tetapi semua sepakat kewajiban ini hanya untuk orang yang memiliki wudhu, karena tidak ada dalil Nabi mewajibkan berwudhu untuk orang yang tidak punya wudhu demi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi ini adalah bagian dari pemuliaan masjid sesuai namanya ya, tahiyatul masjid, yaitu penghormatan untuk masjid. Baik. Kemudian at-taqwim, penilaian yang pertama, ma hiya tahiyatul masjid idza dakhaltal masjid. Apa tahiyatul masjid itu? Jika Anda masuk ke dalam masjid ya. Iya, sholat 2 rakaat. Bagaimana jika kita langsung sholat subuh? Kemudian ya sudah selesai sholat subuh kita duduk, wajib tidak untuk sholat tahiyatul masjid? Kita cuma sholat subuh. Wajib atau tidak bagi yang mengatakan tahiyatul masjid itu wajib? Sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum? Belum cukup. Para ulama mengatakan sudah cukup karena Nabi tidak mengatakan min ghairil fardhah, bukan yang wajib. Menunjukkan sama saja kita sholatnya sholat wajib, sholat fardu, sholat mustahab atau apa, yang penting kita sudah melakukan 2 rakaat minimalnya, itu sudah cukup. Tak perlu kita berdiri lagi untuk sholat wajib, untuk sholat tahiyatul masjid. Kecuali jika kita baru mendapatkan sholat witir 1 rakaat, nah ini belum cukup kata para ulama. Demikian pula kalau kita masuk masjid sambil membaca Quran, ada ayat tilawah, kemudian kita sujud tilawah, ini juga belum cukup. Demikian pula kita masuk masjid tahu-tahu ada kabar gembira,
Ya Allah. Ada kabar gembira, Donald Trump mati, terlanggar lori. Wah, kita sujud syukur. Sudah cukup belum? Ya tentunya belum cukup untuk tahiyatul masjid karena belum 2 rakaat. Baik. Terserah mau dilanggar lori kah, dimakan bilis, yang penting cepat mati aja. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal arafta anna lil masjidi hurmatan a'zama min hurmati buyutina. Apakah Anda mengetahui bahwasanya masjid itu memiliki kehormatan yang lebih besar daripada kehormatan rumah kita? Baik, apakah Anda mengetahui? Tahu atau tidak tahu? Iya tahu. Yaitu apa? Masjid memang punya kehormatan lebih besar daripada rumah kita. Jelas, itu rumah Allah. Wajib untuk lebih dihormati, dimuliakan sesuai dengan syariat. Baik. Kemudian yang ketiga, hal taj'alul masjida makanan lil laib. Apakah Anda menjadikan masjid sebagai tempat untuk bermain, waqtahid, tertawa, gelak, wa kasratil kalam, banyak bicara? Ya. Ya, jawabannya lah. Masjid dipakai untuk beribadah. Boleh untuk tertawa sedikit-sedikit saja seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, para sahabat setelah sholat subuh mereka bicara-bicara mengingat masa-masa jahiliyah dan mengingat besarnya nikmat Allah, nikmat Islam. Lalu mereka tertawa, Nabi tersenyum, menunjukkan tertawa tidak dilarang, boleh saja tetapi secukupnya dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, zikir dan yang semacam itu. Baik. Demikian pula masalah bermain. Kalau bermain yang bermanfaat untuk jihad, itu boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tatkala orang-orang Habasyah bermain tombak. Tapi hati-hati ya, memang mereka sudah pakar. Kalau tak pakar nanti tombak lepas kena hidung orang, bahaya. Tapi yang sudah pandai tentunya. Dan permainan yang bermanfaat, bukan permainan yang haram-haram. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ya. Menjadikan